Ya ini tadi agak berbeda, yang tadi diam, yang ini teriak gitu ya. Sama-sama kreatif. Ini benar-benar kreatif industri nih sekarang lagi merajalela banget nih. Tapi yang saya lihat gini, kamu terlalu banyak beban dalam bangunan kamu, sehingga yang muncul adalah multi complexity dalam wajah bangunan Anda gitu ya. Dan pertanyaan saya juga, ini kan Anda punya sumbu imajiner terhadap terhadap Masjid Bandung gitu ya. Sebagai bangunan yang bukan bangunan religius, apakah itu perlu gitu ya? Sama dalam hal sayembara di UI, teman-teman di ITB banyak ikut serta dan banyak menang. Dulu rektorat UI itu sakralin, jadi kalau mau bikin semua mau nyari sumbu imajiner ke rektorat gitu. Jadi itu seperti menjadi acuan desain. Tapi kita juga pikir, siapa yang lihat ya bangunan kita punya sikap sama rektorat atau enggak rektorat, akhirnya kita nggak ngerasain, kecuali kita harus ada di situ dan kita harus jadi jubir. Jadi bangunan ini ngadep ke rektorat, orientasi ke rektorat segala macam. Nah, sumbu imajiner itu tentunya Anda harus apakah itu diperlukan, apakah tidak, atau sedemikian kuatnya sehingga harus ada hal seperti itu. Ya, tapi di dalam arsitek itu sesuatu semua harus bisa dijelaskan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti Anda harus ada di situ untuk menjelaskan, ya saya memakai sumbu imajiner seperti ini. Karena orang juga bingung, loh bangunan kamu kan kreatif loh, pakai karak juga gitu ya. Jadi nanti orang bingung gitu. Dan arah sumbu imajinernya ke arah mana gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, bangunan kamu ini multi complexity gitu ya. Tapi bagaimana pertanyaannya adalah walaupun ini sudah sangat terlihat kreativitasannya gitu ya, tapi jangan menjadi split personality juga gitu ya, karena terlalu banyak bahasa yang kamu pakai sehingga akhirnya terlalu kreatif nih kelihatannya. Tapi skalanya juga cukup besar buat sebuah, dan sikap terhadap plasanya sendiri buat saya malah juga Anda kayak seperti mensia-siakan gitu loh. Ini kan plasanya di depan ya, alun-alunnya ya kelihatannya malah potensi alun-alunnya yang dimanfaatkan gitu, kecuali tadi Anda memakai sumbu imajiner itu. Jadi sebenarnya selain bangunannya harus kreatif di fasad, ruang-ruangnya juga harus kreatif gitu. Walaupun Anda sudah membuat analisa yang benar tadi, konsentrasi massa di sini pasti ini akan jadi jalur yang hidup. Saya yakin itu betul. Yang orang pasti akan jadi istilahnya, bangunan Anda itu menjadi suatu terobosan bagi pejalan kaki. Itu adalah bagaimana memasukkan unsur urban ke dalam bangunan Anda. Itu kalau saya pernah lihat itu ada museum di Jerman gitu, museumnya dirancang oleh James Stirling di Stuttgart, tapi museum itu menjadi cross orang jalan dari di depan dan di belakang. Jadi orang itu dibawa ke dalam bangunan itu, padahal dia hanya mau numpang lewat dari jalan ke jalan, tidak harus masuk ke museum. Tapi akibatnya apa? Orang yang mau nyebrang pasti akan lewat museum. Jadi museum itu pasti akan dilewatin orang 24 jam. Ya kan? Dengan demikian konsekuensinya adalah bangunan kamu juga akan dilewati orang 24 jam gitu kan. Jadi ini dengan demikian konsekuensinya adalah bangunan kamu harus terbuka buat publik. Nggak boleh ada pagar atau apa segala macam. Karena ini udah pasti konsentrasi massa itu akan numpang lewat dalam bangunan kamu, tapi itu kesempatan untuk mengambil orang datang. Itu kalau ada developer pasti, wah ini saya ambil bangunan ini, karena bangunan saya pasti laku. Saya taruh aja tuh semua komersil di bawahnya. Justru komersil orang jualan harus taruh di bawah gitu ya. Karena ini orang massa pasti lewat. Dari analisa itu saya setuju banget. Tapi buat saya kompleksiti bangunan Anda terhadap sumbangan buat alun-alun Bandung yang skalanya besar, jangan sampai menjadi suatu aneka wajah-wajah yang sangat kompleks gitu. Saya perlu wajah bangunan yang kreatif tapi utuh gitu. Karena Anda terlalu banyak pesan yang ini, ada deko, ada yang ini, akhirnya takut berbuat. Anda ingin menyenangkan semua pihak istilahnya gitu. Ya. Tapi sebenarnya Anda harus punya satu sikap sehingga akhirnya pihak-pihak lain yang tadinya pro atau kontra akhirnya, wah memang sepakat ini bagus. Gitu. Ya seperti IMP bikin piramid di Louvre itu kan pro kontranya nggak ada habis sampai sekarang. Tapi dia ambil risiko itu. Ya saya ambil sikap ini piramid kaca di sini.
kan akhirnya sejalan dengan zaman, akhirnya banyak orang suka juga gitu ya. Jadi nggak harus selalu menyenangkan segala macam pihak, oh ini ada pihak ini, sehingga yang di sini saya itu menyenangkan, ya udah kita kasih fasad yang begini, oh yang sana yang ini kita kasih fasad begitu. Tapi Anda bisa bikin suatu desain yang utuh gini sehingga orang yang lain tuh akhirnya tadinya nggak terima, akhirnya bisa terima. Dan situ arsitektur menjadi mengemban misi cultural juga, pendidikan, sebagainya. Silakan berbuat sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru yang bisa diterima tantangannya gitu, sehingga akhirnya menjadi inspiring buat orang. Terus si alun-alun itu menjadi hidup dan menjadi landmark akhirnya. Jadi kalau saya tahu, lihat bangunan ini, saya ingat ini saya berada di daerah alun-alun, gitu. Ya, makasih. Ya, terlalu berseria, ya, bagaimana ekspresi yang terlalu, padahal keseharian.